Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifkal Noho dengan NIM 5514230224 dari kelas B, jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Negeri Gorontalo. Hari ini, saya akan mencoba mengulas sebuah buku yang berjudul The Story of Architecture. Pertama-tama, saya akan menjelaskan mengenai identitas buku ini. Buku ini berjudul The Story of Architecture dengan judul resensi Menyikap Keindahan Dunia Lewat Arsitektur. Buku ini dikarang oleh Patrick Nugent yang diterbitkan oleh Haydn Press Limited edisi ke-1 pada tahun 1983 dan edisi ke-2 pada tahun 1997 dengan tebal buku 351 halaman. Buku ini menceritakan tentang sejarah dan cerita di balik bangunan yang menakjubkan di seluruh dunia. Tapi, di buku ini, penulis lebih menekankan tentang ciri khas suatu bangunan dan apa yang membuat bangunan itu istimewa. Sebuah ciri khas dari bangunan tersebut yang ia bagi dalam tiap-tiap bab tentang bagaimana bangunan itu dibangun, serta arsitektur dan rancangan desainnya, baik secara interior maupun eksterior. Di buku ini, terdapat bab yang menjelaskan basic tentang contoh rumah tinggal yang paling sederhana, serta pengetahuan basic tentang cara membuat tempat tinggal. Penulis mengatakan hanya ada dua cara basic untuk membuat bangunan, yaitu mengambil sebuah satu blok dari atas yang lain atau membuat sebuah kerangka frame, lalu melapisinya dengan sebuah kulit atau dinding pembatas. Ada pula fakta-fakta beberapa bangunan yang dengan material yang menyesuaikan sesuai geografi bangunan tersebut, yaitu pada bab 1, Some Fact About Architecture halaman 10, dahulu manusia membuat rumah huni dengan konsep yang sangat primitif dan sederhana. Mereka mencari gua-gua untuk kemudian ditinggali. Lambat laun, manusia mulai membuat sebuah hunian sederhana dengan lubang untuk tempat keluar dan masuk. Lalu pemikiran pun mulai berkembang untuk membuat lubang tambahan agar cahaya dan udara bisa masuk dan kemungkinan asap untuk keluar. Sebagai contoh, penulis mengangkat Pueblo dari Meksiko yang terbuat dari lumpur sebagai bangunan dengan material sederhana yang didapat dari alam sekitar. Pueblo sendiri adalah kumpulan dari basic single roommate yang saling berdekatan sehingga menjadi satu kesatuan. Ada pula contoh serupa iglo di kutub yang dipakai suku Eskimo terbuat dari balok es. Makam Firaun di Mesir yang terbuat dari bebatuan dan lain-lain. Di bab 1 ini, penulis lebih menekankan tentang material sangat mempengaruhi dalam konstruksi dan kekokohan bangunan yang akan dibuat. Penulis juga mengatakan bahwa material yang paling biasa beradaptasi permanen dan kokoh adalah batu. Kelebihan dari buku ini adalah pendeskripsian yang detail tentang bangunan ataupun desain yang dimaksud, serta kebanyakan contoh yang diberikan untuk sebuah penggambaran tentang maksud sebuah pandangan arsitektur. Font yang dipakai pun cukup besar dan terbaca, begitu pula keahlian sang penulis dalam mengambil sudut pandang. Namun ada pula kekurangannya, yaitu bahasa yang dipakai di buku ini adalah bahasa Inggris dan kosakata serta pemilihan diksi yang cukup berat sehingga sedikit menghambat proses pembacaan bagi para pembaca yang bahasa Inggrisnya kurang fasih seperti saya. Dari apa yang sudah saya baca, saya dapat menyimpulkan bahwa sebuah bangunan bukan hanya sekedar bangunan dalam artian hanya sebuah bata ataupun batu yang ditumpuk, diberi lubang, dan ditinggali manusia. Buku ini mengangkat bangunan menjadi suatu yang lebih hidup dan bernyawa. Sudut pandang penulis dalam menampilkan bangunan berdasarkan arsitektur sebagai ciri khas membuat seolah-olah adalah bangunan ini adalah seseorang dengan sesuatu yang unik, sesuatu yang dikenali seperti halnya manusia yang memiliki nama sebagai ciri khasnya. Penulis menampilkan bangunan dengan pesonanya masing-masing di setiap bab dan uraian yang sangat deskriptif, serta penutupnya dengan berbagai referensi dan basic arsitektur. Sebuah peta yang berisi tentang letak bangunan yang dijadikan contoh di bab-bab sebelumnya, tanggal bangunan itu dibuat atau ditemukan, serta pengklarifikasian berdasarkan letak geografis dan biografi tentang arsitektur. Menurut saya tujuan penulis membuat buku ini adalah untuk membuka mata kita melihat sebuah bangunan dengan sudut pandang yang berbeda,
menjadikan bangunan lebih dari sebuah tempat berlindung di kala hujan atau panas, namun sebuah seni keindahan dunia dan buah dari kepintaran pemikiran manusia setelah berjuta-juta tahun berevolusi. Sekian, saya Repkal. Sampai jumpa di kesempatan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan.